Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alaihi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wa muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita kerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita tinggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Jumat ini Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, sehingga bisa hadir di masjid yang penuh dengan keberkahan ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yang salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta pula dengan salawat senantiasa pula kita selalu baca, kita peruntukkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini adalah salah satu bulan awal bulan di tahun baru Hijriah. Dan ini adalah atau salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara dari keempat bulan itu atau 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, dan sekarang kita di dalam bulan Muharram. Dan ada 1 bulan yang berpisah, yang bulan Hurum itu, yakni bulan Rajab. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini?
bulan Muharram ini. Karena di dalam bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang banyak di dalamnya terdapat peristiwa yang penting. Peristiwa yang begitu bersejarah yang terjadi pada beberapa nabi kita, beberapa rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Dan salah satu hari yang paling dimuliakan oleh Allah yakni pada hari 10 Muharram atau disebut pula dengan hari Asyura. Sekarang kita berada di hari 6 Muharram dan insyaallah tepatnya nanti 10 Muharram itu di kalender Hijriah kita jatuh pada hari Selasa insyaallah. Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu? Banyak di antara kita yang mengkeramatkan yang namanya Muharram. Karena ternyata ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa nabi kita. Yang pertama, yakni terjadi pada nabi kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan istrinya Siti Hawa. Dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanggal 10 Muharram, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada nabi kita Nabi Adam alaihissalam atas segala doa yang dia panjatkan kepada Allah. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi pada nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abuul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau mendapatkan cobaan dari Allah. Dia dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu. Dia dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah wahai api, selamatkanlah, dinginkanlah api itu karena pertolongan Allah, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yakni Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mendapat pujian dari Allah. Beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang namanya ikan Nuh. Dan di situ beliau berada di dalam ikan Nuh itu selama 40 hari, 40 malam namanya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau diterima doanya dan dikeluarkan dari perut ikan Nuh itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, beliau juga mendapat ujian dari Allah, cobaan yakni penyakit yang seluruh badannya dikena penyakit, dikerumuni ulat, cuma lidahnya yang tidak dikerumuni ulat. Dan terjadi pada tanggal 10 Muharram beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga mendapat musibah, mendapat ujian dari Allah. Pengikutnya mendapat bencana bala dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banjir yang besar. Dan beliau Nabi Nuh alaihissalam naik ke perahunya beserta para umatnya dan selamat berlalu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam juga mendapat cobaan dari Allah. Dia mendapat fitnah dari seorang perempuan Sulaimah, dan dia dipenjara dan dibebaskan dari penjara pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam juga mendapat ujian, dikejar yang namanya Fir'aun, dan di sebuah laut merah itu dia berhasil menyeberangi laut itu. Dan di situ terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan masih banyak lagi kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka oleh sebab itu bahwa sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin sekarang bahwa ternyata banyak mengeramatkan yang namanya 10 Muharram. Hikmahnya apa?
bahwa sesungguhnya bukti, bahwa sesungguhnya ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mendapatkan yang namanya ada jalan keluar dari Allah selama kita berdoa, selama kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah di balik 10 Muharram ini dan di bulan Muharram ini? Sebagai umat Islam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar di bulan Muharram ini memperbanyak kita yang namanya puasa sunnah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah, yani syahrul Muharram. Afdalus salam ba'da salatul fardiyah, yani salatul lail." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalun, yang terbaik kita puasa sesudah yang namanya puasa Ramadan, yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah yakni puasa Muharram, dan tepatnya pada bulan Muharram ini. Kemudian salat yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar daripada salat wajib yakni salat tahajud atau salat lail. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, mari kita senantiasa perbanyak yang namanya puasa sunnah, khususnya nanti yakni pada tanggal 10 Muharram. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah masuk dalam kemudian Yahudi berpuasa sunnah pada saat 10 Muharram atau Asyura. Kita bertanya kepada Yahudi tersebut, "Wahai, mengapa engkau berpuasa pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram ini?" Kemudian apa kata Yahudi? Dia mengatakan bahwa kami menghormati Bani Israel, kami menghormati Nabi Musa, karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kami lebih tahu, dan kami tahu Nabi Musa alaihissalam, dan kami lebih cinta daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya, "Wahai umatku, mari kita juga berpuasa di hari ini Asyura." Dan untuk membedakan itu dengan kita dengan kaum Yahudi, maka mesti kita berpuasa sebelum tanggal 10, yakni pada tanggal 9 Muharram, disebut dengan puasa Asyura, puasa 9 Muharram. Maka sebab itu kita disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa kita berpuasa sunnah, yakni pada tanggal 9 Muharram dan pada tanggal 10 Muharram, sebagai pembeda antara kita dengan Yahudi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain mengatakan bahwa siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun yang baru insyaallah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak fenomena di antara kita yang terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang ada beberapa kaum ibu-ibu misalnya, saudara-saudara kita ini mungkin terjadi khususnya di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi, bahwa pada tanggal 10 Muharram banyak yang berbelanja. Dia membelanjakan misalnya alat-alat dapur dan semacamnya di tanggal 10 Muharram itu. Kemudian pertanyaannya bahwa apakah diperbolehkan hal tersebut? Ternyata ini sejalan dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membolehkan ini. Karena kenapa? Menurut Imam Baihaqi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man wasa'a ala illihi yawma Asyura wasa'a Allahu sanata kulluha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meluaskan rezekinya
untuk keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya pada 1 tahun sepanjang tahun itu masuk 10 Muharram berikutnya. Maka ini sesuai dengan dan sejalan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ternyata ibu-ibu bahwa pada tanggal 10 Muharram itu ada simbol yang dilakukan bahwa dia memberikan yang namanya sedekah. Dia membelanjakan alat-alat dapur untuk kebutuhan keluarganya. Ini sejalan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ada yang namanya pengharapan sebagai simbol bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan memberi yang namanya peralatan itu, bahwa kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya selalu ada rezeki yang namanya dapur kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang namanya rezeki kita dan terisi dapur kita. Itu adalah pengharapan di tanggal 10 Muharram nantinya insyaallah. Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur kita oleh Allah. Kita sekarang berada di tahun yang baru. Kita semangat baru untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hari kemarin. Nanti insyaallah pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram hari Asyura, orang yang diberikan kesehatan, kekuatan, mari kerjakan yang namanya puasa sunnah ini, karena insyaallah luar biasa pahalanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Idlaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. ويا عباد الله اتقوا الله واعلموا ان الله يحب المقارب الامور ويكره شفاء يحب من عباده ان يكونوا في تكميل لاسلامه والايمانه وانه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وقال يا هديك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون.